Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di subuh ini cerita-cerita aja. Kawan, banyak ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai NU yang ngomong kalau negeri ini ataupun kalau Salafi ataupun Wahabi, Muhammadiyah dan lain-lainnya itu yang menyuarakan tentang tauhid dan sunnah-sunnah Nabi, kalau berkuasa kata Ustadz Somad nih ya, akan rusak negeri ini. Kan gitu kata Ustadz Somad tuh dalam ceramahnya tuh, Pak. Selama ini negeri ini rusak oleh kaum NU kah, atau oleh kaum Salafi, atau kaum Wahabi, ataupun kaum Muhammadiyah, atau yang Salafi lah gitu nah. Selama ini koruptor-koruptor itu dari kaum mana? Menteri-menteri agama dan petinggi-petingginya kaum 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 NU selama ini apa? Koruptor kan, korupsi kan, negeri ini rusak kan? Pondok pesantren ataupun apa tuh guru-guru ngaji selama ini yang memperkosa santrinya dari kaum apa? Ayo, tanya sama Abdul Somad tuh. Yang memperkosa, merudal paksa santri-santrinya. Dari kaum NU tuh. Jadi organisasinya itu tidak salah, tapi ajarannya itu yang menyesatkan gitu, Pak. Terlalu kaum NU ini amalannya itu terlalu banyak bid'ah, Pak. Jadi mereka tuh tidak fokus apakah ini haram kah halal kah tidak. Yang penting mereka tuh anggap kebaikan dan melakukan kegiatan gitu. Yang penting isi perutnya penuh sama uang sakunya oke gitu saja gitu, Pak. Dengan dalih kebaikan gitu, Pak. Mereka melakukan kegiatan ataupun beramal ini, terutama amal-amal sunnah ya, itu tidak berdalil berdasarkan Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnah Nabi dan para sahabat. Mereka tuh hanya ikut kata kiainya, kata pak ustadznya, menurut kitab ini, menurut kitab itu gitu. Padahal kitab ini, kitab itu, karangan ini, karangan itu bukan dalil. Bukan, itu hanya pendapat saja. Nah, kiainya pun gitu juga. Kata kiainya, kata ustadznya itu tuh bukan dalil. Kata ulama itu bukan dalil. Itu pendapat mereka saja, gitu aja, Pak. Coba kamu perhatikan dah dalam kenyataannya hari-hari di negeri ini. Nah, kalau di sensus ya, di sensus mengadakan eksperimen atau gimana gitu ya, kaum dari mana, kaum NU kah, kaum Wahabi, kaum Muhammadiyah, atau kaum Salafi kah yang banyak melakukan kejahatan? Kaum mana yuk? Ayo, yang nyembah-nyembah kuburan, minta-minta tawasul ke kuburan itu kaum mana? Mereka itu beraninya hanya ngomong Wahabi sesat, Wahabi sesat, Wahabi sesat. Gitu saja. Tapi sesatnya di mana mereka tak beri ngomong karena mereka terbojok gitu, Pak. Perbuatan mereka itu memang pelaku bid'ah, sesat dan di neraka tempatnya gitu, Pak. Jadi mereka tuh tidak ada bahan untuk menjelekkan kaum Salafi yang terdiri dari Wahabi, Muhammadiyah dan lain-lainnya itu yang menegakkan tauhid dan sunnah-sunnah Nabi dan para sahabat. Udah ndak ada celahnya, mereka hanya ngomongnya gitulah. Wahabi dobol, Wahabi sesat, Wahabi kuburiun. Padahal yang kuburiun tuh kaum-kaum NU di mana-mana tuh. Minta-minta ke kubur-kuburan. Ayo bayangkan. Kalian senang gak menjadi anggota organisasi NU? Itulah kelakuannya selama ini. Tengok petinggi-petingginya sekarang kan bertengkar tuh gara-gara harta dengan tambang tuh. Dipelopori oleh kaum-kaum Ba'lawi, disosopi ataupun didoktrin dengan kaum-kaum Ba'lawi yang dobol gitu. Rusak, Pak. Islam ini rusak oleh mereka ini, Pak. Yang pelaku bid'ah, pelaku sesat, dan lagi dalilnya dalil maudhu. Paling tidak mereka melakukan hadis-hadis doib, gitu, Pak. Hanya berdasarkan nenek moyang, ya kan?
apa tuh kebiasaan, sudah adat gitu saja. Padahal Islam itu sudah datang gitu. Kalau kebiasaan atau adat itu tidak sesuai dengan Islam, sebenarnya harus ditinggalkan gitu, Pak. Demikianlah ya, ini bukan menghina mau apa, tapi lihatlah kenyataannya di lapangan, realitinya gitu ya. Memang gitulah kaum NU mencaci maki kepada orang yang ahli tauhid, yang menegakkan sunnah-sunnah Nabi, tapi mereka sendiri sesat dan bid'ah gitu, Pak. Maaf ya, bukan menghina, ini memang kenyataannya lah di lapangan gitu ya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.